Di tengah dua daratan yang hampir terseret ke jurang perang, dua pemuda, Arya dari Mandura dan Langit dari Kalimantan, dipaksa bertarung bukan hanya melawan satu sama lain, tetapi melawan kegelapan kuno yang bangkit dari Pulau Hitam. Ketika sungai mulai menelan jiwa, hutan berteriak ketakutan, dan fitnah memecah dua budaya yang dulu bersaudara, hanya satu hal yang mampu menyelamatkan dunia, sebuah persatuan yang tak pernah direncanakan. Namun persatuan itu dibangun di atas pedang, darah, dan rahasia yang disembunyikan para leluhur. Dan saat mantri kegelapan bangkit untuk menciptakan dunia tanpa jiwa, hanya keberanian dua pendekar muda ini yang berdiri di antara kehancuran dan harapan terakhir umat manusia. Sungai telah memilih, hutan telah memanggil, kegelapan telah membuka mata. Kini, takdir dua daratan ditentukan oleh satu pertanyaan. Beranikah mereka melawan bayangan yang ingin memisahkan dunia selamanya? Di tanah Mandura, angin pesisir selalu membawa bisikan yang tak pernah bisa dipahami sepenuhnya. Malam itu, langit tampak seperti ditoreh pisau raksasa, pecah oleh kilatan merah yang tak lazim. Para tetua berkumpul di balai kayu tua, wajah mereka tegang, seolah mendengar langkah bahaya yang merayap dari tempat jauh. Di tengah kesunyian yang menekan, obor-obor yang berderak terasa seperti napas terakhir sebelum badai besar menerkam. Arya Janggala berdiri di tepian desa, memandang gelombang laut hitam yang memantulkan cahaya merah itu. Hatinya berdebar tanpa sebab. Ia bukan orang yang mudah gelisah, terbiasa menghadapi ancaman, tantangan, dan segala bentuk kekerasan Carok yang menjadi bagian kelam dari sejarah keluarganya. Namun malam ini berbeda, ada sesuatu yang terasa sangat salah, seperti roh leluhur memanggilnya dengan nada mendesak. Di seberang lautan, jauh di pedalaman Kalimantan, Langit Rimba tengah merasakan kegelisahan yang sama. Pohon-pohon yang biasanya berdiri hikmat seperti penjaga setia kini bergetar, seakan takut pada kekuatan yang tak dikenal. Burung-burung malam menghindar dari jalur terbang biasa mereka, dan suara-suara rimba terdengar terputus, seolah sedang menahan napas. Langit tahu, apapun yang membuat hutan gelisah bukanlah hal kecil. Di kampungnya, para penjaga ngayau menyalakan api suci di tengah lapangan adat. Api itu membesar lebih cepat dari biasanya, berwarna biru, lalu berubah jingga tua seperti darah kering. Para tetua menatap satu sama lain, warna itu adalah pertanda. Akan ada darah dari daratan tandus, gumam salah satu sesepuh dengan suara parau. Bukan musuh, tetapi badai takdir yang mendekat. Langit Rimba merasakan getaran aneh di dada, seolah namanya baru saja disebut oleh kekuatan tak terlihat. Di Mandura, Arya dipanggil memasuki ruang pusaka keluarga. Di sana tersimpan keris peninggalan ayahnya, seorang pendekar besar yang gugur dalam duel Carok melawan makhluk gelap yang dulu dikira hanya legenda. Ketika Arya mendekat, keris itu bergetar pelan, memantulkan cahaya kemerahan. Itu bukan hanya pantulan obor, keris itu hidup, berdenyut, seperti jantung yang baru terbangun dari tidur panjang. Arya merasakan hawa dingin merayap di sepanjang tulang belakangnya. Sementara itu, Langit Rimba menerima pertanda lain, seekor burung enggang jatuh dari langit, sayapnya hangus seolah terbakar oleh api tak terlihat. Di lehernya terdapat pahatan kecil berbentuk mata hitam, simbol yang sudah ratusan tahun tidak pernah muncul. Simbol itu berarti satu hal, ada kekuatan asing yang hendak memecah keseimbangan dua daratan, memancing konflik, dan menelan jiwa-jiwa tak bersalah. Ini bukan perang antar manusia, bisik langit. Ini perang melawan kegelapan. Pada saat yang sama, di suatu tempat antara Mandura dan Kalimantan, retakan gelap muncul di tengah lautan. Seperti pintu yang terbuka diam-diam, mempersilakan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dari dalam retakan itu terdengar bisikan rendah, racun yang perlahan merayap ke pikiran manusia. Kekuatan asing itu mulai menyebar, mencari cara untuk menyalakan kebencian yang akan memicu pertumpahan darah. Malam semakin larut, Arya di Mandura dan Langit Rimba di Kalimantan sama-sama menatap langit yang terbelah itu, tanpa sadar saling terhubung oleh takdir yang belum mereka mengerti. Dua darah dari dua dunia berbeda, dua pendekar dengan prinsip dan tradisi yang jauh, sedang digiring menuju titik pertemuan yang akan mengubah sejarah. Saksikan penuh ketegangan dan keberanian dalam kisah heroik ini, karena babak pertama dari badai besar baru saja dimulai. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika Arya Janggala terbangun dari mimpi buruk yang seperti nyata. Ia melihat bayangan hitam tanpa wajah menembus hutan Kalimantan, menyeret jiwa-jiwa tak bersalah lalu menengok ke arah laut Mandura seolah memberi pesan, giliranmu. Arya terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Di luar biliknya,
Ombak menghantam karang dengan suara yang tak biasa, seolah lautan pun sedang diaduk oleh kekuatan gelap yang sama. Ia segera menuju ruang pusaka, tempat keris peninggalan ayahnya disimpan. Namun begitu ia masuk, lukisan-lukisan leluhurnya bergetar halus, seperti hidung hewan yang mencium bahaya. Keris itu, yang sejak malam sebelumnya berdenyut, kini memancarkan sinar merah pekat, jauh lebih terang, seolah sedang menyerap sesuatu dari udara. Arya menatapnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya ia merasakan keris itu menatap balik. Tiba-tiba sebuah retakan kecil muncul di permukaan bilah keris, tetapi anehnya justru memancarkan cahaya, bukan kerusakan. Dari celah itu meneteskan cairan merah yang kemudian merembes ke lantai. Arya terpaku. Itu bukan karat, bukan darah manusia, melainkan darah langit, cairan gaib yang hanya muncul ketika dunia akan memasuki perang antara alam nyata dan alam tak terlihat. Ini pertanda buruk, gumam Arya, suaranya hampir tenggelam oleh denyut energi dari pusaka itu. Di tempat jauh di pedalaman Kalimantan, langit rimba sedang berlutut di depan api suci yang mulai mengecil. Para tetua berdiri di sekelilingnya. Sang kepala suku mengguratkan simbol di tanah, menghubungkannya dengan pahatan mata hitam yang ditemukan di leher burung enggang semalam. Kegelapan dari utara telah bergerak, ujar sang kepala suku, dan seseorang dari tanah tandus itu telah dipanggil oleh pusaka merah. Langit mendongak, menyadari bahwa nasibnya bukan lagi sekadar penjaga hutan, ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar ringan. Asap dari api suci berubah bentuk menjadi siluet seorang pendekar dengan senjata melengkung, celurit khas Mandura. Para tetua terdiam, terkesiap oleh pertanda itu. Siluet itu tidak membawa ancaman, tetapi membawa pesan, dua darah akan bertemu. Dua dunia akan bersinggungan. Carok Mandura, bisik langit, memahami bahwa sosok yang muncul bukan musuh, tapi petanda takdir. Sementara itu di Mandura, Arya dipanggil menghadap Dewan Tetua. Raut wajah mereka kusut oleh kekhawatiran. Keris peninggalan ayahmu tidak meleleh, tidak patah, tetapi menangis, kata salah satu tetua. Darah langit hanya muncul ketika dunia seberang pulau sedang terluka. Arya mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah sekaligus rasa takut yang perlahan merayap ke tulangnya. Jika dunia seberang sedang terluka, itu berarti ada jiwa-jiwa yang terancam. Dewan kemudian menunjukkan sesuatu yang disembunyikan selama puluhan tahun, gulungan kain berisi peta tua dengan dua simbol besar, sebuah keris Mandura di satu sisi dan mandau bertato burung enggang di sisi lain. Di tengahnya ada lingkaran hitam tebal yang perlahan memudar, seolah waktu sedang menyingkap kebenaran. Lingkaran itu dulu kami kira sekadar ornamen, ujar tetua tertua, tapi cahaya merah dari kerismu membuatnya tampak hidup kembali. Itu adalah lambang pertemuan dua kekuatan yang tak bisa dihindari. Arya menatap peta itu, lalu menunduk pada kerisnya yang kini kembali tenang seperti air sebelum badai. Tanpa perlu diperintah, ia mengerti apa yang harus dilakukan. Jika dunia seberang memanggil, katanya lirih namun tegas, aku akan datang. Ombak di luar balai seakan menyahut dengan gemuruh keras, seolah lautan sendiri merestui keputusannya. Dengan berbekal keberanian dan beban takdir yang mulai terasa berat, Arya bersiap memulai perjalanan yang belum pernah dihadapi siapapun sebelumnya. Saksikan bagaimana takdir dua darah mulai berkelindan menuju badai yang tak terelakkan. Langit rimba berdiri di puncak bukit kecil yang menghadap ke Gunung Ardan, gunung suci tempat para penjaga ngayau biasa bermeditasi dan memohon tuntunan leluhur. Namun hari itu, gunung itu tampak lain, seperti sedang mengerang pelan. Kabut yang biasanya turun lembut kini menari liar, berputar seperti lingkaran setan. Langit merasakan hawa panas bercampur dingin menamparkan wajahnya, memaksanya memahami bahwa gunung itu sedang berusaha menyampaikan pesan, atau teriakan minta tolong. Ia menghela napas panjang, merasakan tanah berdenyut lembut di bawah telapak kakinya. Denyut itu bukan gempa biasa, melainkan denyut hidup, seperti jantung raksasa yang mencoba mengingatkan penghuni hutan bahwa sesuatu telah bangun. Para tetua menghampirinya, wajah mereka keruh dan penuh kekhawatiran. Gunung Ardan tak pernah memberi tanda seperti ini kecuali ketika langit dan bumi akan pecah oleh perang besar, kata tetua tertua, suaranya serak seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya. Saat mereka berbicara, dahan-dahan pohon tua berguncang, dan suara burung-burung yang terbang ketakutan terdengar seperti jeritan. Langit menatap ke arah hutan bawah, melihat bayangan bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia. Bayangan itu berlari ke sisi kiri, melintas ke kanan, lalu menghilang seketika.
Bahkan hutan yang selalu menjadi sahabat langit kini tampak seperti makhluk hidup yang sedang panik. Ada sesuatu yang tak ingin kita lihat, gumamnya sambil menegakkan mandau di punggungnya. Di saat yang sama, jauh di Mandura, Arya merasakan getaran serupa dari kerisnya. Bilahnya menghitam sebentar lalu kembali merah, seolah merespons sesuatu yang terjadi di Gunung Ardan. Seakan dua dunia itu benar-benar terhubung oleh garis tak terlihat. Arya duduk bersila, mencoba membaca pertanda seperti yang diajarkan ayahnya. Tetapi suara gelap yang datang dari dalam keris justru makin jelas, hutan sedang menjerit sebelum darah mengalir. Arya menggenggam keris itu lebih kuat, dadanya berdesir oleh firasat buruk. Di kaki Gunung Ardan, langit memutuskan untuk mendekati pusat getaran. Bersama 3 penjaga terkuat, ia menuruni bukit menuju sebuah lembah yang selama ini dianggap suci. Namun ketika mereka tiba, tempat itu telah berubah. Pohon-pohon besar yang selama ratusan tahun berdiri tegak kini patah dalam sekali tebasan, tetapi bukan tebasan senjata manusia. Bekas luka itu terlalu halus, seperti dipotong oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Tanah di tengah lembah terbelah membentuk lingkaran besar, dan dari celah itu keluar asap hitam yang melilit seperti ular lapar. Salah satu penjaga memberanikan diri maju, tetapi tiba-tiba ia terpental ke belakang seakan dihantam gelombang tak terlihat. Tubuhnya jatuh keras dan menggeliat, matanya membesar oleh ketakutan. Ada suara di dalam tanah. Katanya lirih, hampir terisak. Suara itu memanggil darah asing. Langit merasakan rahangnya menegang. Darah asing. Ia langsung teringat siluet pendekar Mandura yang muncul di api suci semalam. Apakah ini pertanda bahwa tamu takdir itu sudah dekat, atau justru bahaya yang mengincarnya? Tidak lama kemudian, Gunung Ardan mengeluarkan suara gemuruh panjang, seperti raungan binatang purba yang baru dibangunkan dari tidur. Di celah di lembah itu muncul pancaran cahaya hitam bercampur merah. Langit segera menarik para penjaga mundur, tetapi ia tahu betul bahwa mundur saja tidak akan menyelamatkan mereka. Kekuatan yang bangkit ini bukan sekadar ancaman bagi Kalimantan, tetapi bagi seberang pulau, bagi Mandura, bagi dunia. Langit mendongak ke arah langit yang mulai menggelap meski hari masih pagi. Awan yang menggulung membentuk spiral seakan ingin menyedot dunia ke dalam kehancuran. Dalam hati ia berkata, jika ini awalnya, maka akhir yang menunggu takkan bisa ditebak. Di tempat berbeda, Arya merasakan kerisnya bergetar semakin keras. Tanpa mereka sadari, kedua pendekar ini sedang berjalan di jalur yang sama, dua takdir yang akan berbenturan, atau bersatu, dalam badai yang sedang tumbuh. Saksikan bagaimana Gunung Ardan mengirimkan teriakan pertama menjelang perang yang mengancam dua daratan. Di Mandura, malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah matahari takut berlama-lama melihat dunia. Arya Janggala menatap cakrawala yang memerah kelam, seperti luka yang baru disayat. Kerisnya kembali bergetar, semakin kuat, sampai membuat kulit tangannya terasa panas. Ia tahu tanda itu, sesuatu di utara telah bergerak. Sesuatu yang bukan sekadar ancaman, tapi panggilan perang. Embusan angin membawa aroma asing, bukan garam laut, melainkan bau tanah terbakar yang tak seharusnya ada di wilayah pesisir. Di tengah desa Mandura, para tetua mendadak mengumpulkan seluruh warga. Api unggun besar dinyalakan, bukan sebagai penerangan, tetapi sebagai penanda siaga. Tiba-tiba seorang pengembara datang tergopoh, tubuhnya penuh debu, napasnya putus-putus. Ada kabar dari pelaut utara, katanya dengan suara bergetar. Pulau hitam, yang dulu terlarang, kini menyala. Api seperti menari dari dasar laut. Keramaian terhenti. Para tetua saling seharusnya hanya legenda. Sementara itu di Kalimantan, langit rimba melihat cahaya merah yang sama dari kejauhan. Api itu bukan berasal dari Gunung Ardan, melainkan jauh di utara, di tengah lautan. Api tersebut membentuk pilar yang memecah awan, seolah langit sendiri sedang dirobek oleh kekuatan gelap. Langit, yang masih berdiri di kaki gunung bersama para penjaga, merasakan bulu kuduknya berdiri. Api dari utara, gumamnya. Ini bukan bencana alam, ini panggilan perang. Tak lama kemudian, suara trompet tua Mandura, yang hanya dibunyikan pada saat-saat genting, menggema. Arya segera mendatangi balai persidangan. Para tetua menunjukkan gulungan manuskrip tua yang berisi ramalan kuno, ketika utara menyala tanpa sebab, dua darah akan diuji dalam kegelapan. Arya memejamkan mata, ingatan tentang mimpi buruknya kembali menghantam. Ia melihat bayangan tak bernama, hutan yang menjerit, dan cahaya merah yang menyembur dari antara dua dunia. Di waktu yang sama,
di Balai Adat Kalimantan, para sesepuh ngayau menyalakan api suci kedua. Api itu mengecil, lalu melonjak tiba-tiba memperlihatkan bayangan pulau. Langit melihat jelas bentuknya, kecil, gersang, seperti bongkahan arang di tengah laut, pulau hitam. Dari bayangan itu muncul dua siluet, seorang pendekar berkeris dan seorang penjaga rimba bermandau. Kedua siluet itu saling membelakangi, dikelilingi bayangan perang. Para tetua tersentak, langit menatap ke tanah, dadanya bergemuruh. Ia tahu itu pertanda dirinya dan sosok dari tanah tandus Mandura akan terlibat langsung. Di Mandura, fitnah dan kabar palsu mulai menyebar. Ada kabar bahwa suku Kalimantan telah mengirim roh penghancur ke Gunung Ardan untuk memulai perang. Di Kalimantan, kabar lain beredar, Mandura menebar racun laut yang membuat Pulau Hitam bangkit dari bawah laut. Berita-berita itu terlalu sempurna, dan terlalu cepat. Arya dan Langit, meskipun belum saling kenal, sama-sama merasakan kejanggalan yang sama, ada tangan tak terlihat yang sedang menghasut dua dunia. Arya akhirnya mengambil keputusan. Ia menyiapkan perbekalan dan mengikat keris pusaka di pinggangnya. Jika utara menyala, katanya kepada dirinya sendiri, aku tak bisa diam. Sementara itu Langit Rimba mempersiapkan mandau pusaka yang disimpan turun-temurun di keluarganya. Ia menatap hutan di belakangnya, merasakan restu para leluhur meski langkah yang akan ia ambil penuh risiko. Kedua pemuda ini, tanpa sadar, sedang berjalan menuju jalur yang sama, menuju sumber dari api merah yang memanggil mereka. Langit menatap pilar api terakhir kali sebelum berangkat. Arya menatap cakrawala yang sama dari seberang pulau. Dua dunia berbeda, dua takdir terpisah, kini tertarik oleh kekuatan yang sama, kerajaan hitam yang perlahan bangkit dari kedalaman laut. Api dari utara bukan sekadar peringatan, itu adalah undangan menuju perang besar yang akan menguji nyali, kehormatan, dan keberanian mereka. Saksikan bagaimana dua jiwa ini mulai melangkah menuju pusat gelap yang siap menelan dunia. Arya Jangdala akhirnya menjejakkan kaki di tanah Kalimantan setelah perjalanan laut yang penuh badai dan pertanda ganjil. Sesaat ketika perahunya mendekati tepian sungai besar, ia melihat airnya berwarna merah kusam seperti darah yang telah bercampur lumpur. Senja belum turun, namun langit seolah menumpahkan cahaya merah gelap ke seluruh permukaan air. Arya memicingkan mata, ini bukan fenomena alam. Ini adalah tanda bahwa dunia yang ia masuki sedang digerogoti sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada perang antar manusia. Di sisi lain sungai yang sama, Langit Rimba mendekat dengan langkah waspada. Ia mengikuti jejak asap hitam yang keluar dari celah Gunung Ardan dan berakhir di sungai ini, sungai yang dulu jernih, tempat anak-anak mandi dan para perempuan membasuh pakaian. Kini airnya melepaskan bau anyir yang menusuk hidung. Langit menunduk, mencelupkan sedikit ujung jari ke air. Cairan itu terasa seperti tidak memiliki jiwa, dingin, mati, seolah hidupnya telah dihisap sesuatu. Saat itulah ia melihat siluet seseorang di seberang sungai. Sorot mata tajam, tubuh tegap, dan sebuah keris bercahaya merah di pinggangnya. Langit langsung menegakkan posisi bertahan, ia mengenali simbol itu. Pendekar Mandura, desisnya, dan tanpa perlu mendengar kabar lebih jauh, nalurinya segera memunculkan pikiran terburuk, inilah darah asing yang dipanggil oleh kegelapan. Arya juga melihat langit dengan jelas. Mandau bermotif burung enggang di punggung pemuda itu membuat Arya spontan menaruh tangan di gagang kerisnya. Ia teringat pesan palsu yang beredar di Mandura bahwa para penjaga ngayau sedang membuka jalan bagi roh penghancur. Senja yang berdarah, air sungai yang memerah, dan bayangan hitam di balik pepohonan membuat Arya tak sempat berpikir jernih. Jangan-jangan ini penyebabnya, bisiknya. Tak ada perintah, tak ada kata-kata. Hanya ketegangan yang menggantung seperti tali siap putus. Dan seketika itu juga, keduanya melompat ke tengah sungai bersamaan. Air memercik seperti semburan darah ketika celurit Arya berputar ke kanan dan mandau langit menyambar dari kiri. Pergerakan mereka cepat, seolah dua petarung yang sudah mengenal satu sama lain meski baru bertemu. Benturan pertama antara keris dan mandau menghasilkan suara nyaring, suara logam yang terdengar seperti jeritan. Pertarungan itu bukan hanya duel dua tradisi, melainkan dua dunia yang sedang terseret oleh fitnah dan kegelapan. Arya bergerak dengan khas Carok Mandura, agresif, serangan beruntun, memotong jarak. Langit membalas dengan teknik ngayau yang presisi, menunggu celah, memanfaatkan arus air, memantul dari batu ke batu seperti bayangan. Di sekitar mereka, sungai seolah ikut marah, memercikkan warna merah yang semakin pekat.
Setiap tebasan senjata membuat air bergetar, seperti ada makhluk tak terlihat yang terbangun. Namun di tengah pertempuran ganas itu, keduanya mulai memperhatikan hal aneh. Setiap kali senjata mereka bertemu, desiran hitam muncul dari permukaan air. Semakin lama, desiran itu menjadi seperti tangan-tangan kecil yang merayap naik, berusaha meraih kaki mereka. Langit sempat terpeleset ketika salah satu tangan air itu menyentuh betisnya. Dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu di mata Arya, bukan kebencian, bukan kesombongan, melainkan keterkejutan yang sama seperti dirinya. Mereka berhenti hampir bersamaan, nafas berat, tubuh tegap, namun pandangan kini berubah. Tiba-tiba sungai memercikkan semburan hitam tinggi ke udara, seperti peringatan keras dari alam. Keduanya mundur 2 langkah, dan untuk sesaat, dunia hening. Dalam hening itu, Arya dan Langit sadar, musuh sesungguhnya bukanlah satu sama lain, tetapi kegelapan yang mencoba memaksa mereka bertarung. Pertemuan mereka di Sungai Darah Senja bukan akhir, melainkan awal dari takdir besar yang menautkan 2 darah. Saksikan bagaimana kebenaran mulai terkuak dari sungai yang memerah ini. Sungai Darah Senja perlahan mereda setelah semburan hitam terakhir memecah langit. Arya dan Langit berdiri saling berhadapan di tepi sungai yang masih berwarna seperti luka yang belum mengering. Nafas mereka masih terengah, namun bukan lagi karena saling ingin membunuh, melainkan karena kenyataan mengerikan yang mereka lihat barusan. Air yang bergerak sendiri, bayangan iblis yang merayap, dan suara halus yang seolah memanggil jiwa mereka dari dasar sungai. Keduanya perlahan menyarungkan senjata masing-masing, meskipun tangan mereka masih bergetar. Langit rimba yang pertama membuka suara, suaranya rendah namun penuh waspada. "Jika kau benar-benar datang untuk menghancurkan hutan kami," katanya, "maka sungai tadi sudah cukup menjadi kuburanmu." Arya menatapnya tajam, tetapi bukan dengan amarah. "Aku datang karena kerisku memanggil," jawabnya tegas. Dan keris itu tak pernah memanggil kecuali saat dunia dalam bahaya. 2 pemuda itu saling diam, namun di balik tatapan mereka, kebenaran mulai menang atas kecurigaan. Langit kemudian mengambil sesuatu dari kantong kecil di pinggangnya. Sebuah ukir kecil berbentuk mata hitam, benda yang ditemukan di leher burung enggang yang jatuh. Ia melemparkannya ke tanah di antara mereka. "Ini bukan buatan manusia," katanya. Arya jongkok perlahan, menyentuh ukir itu dengan ujung jarinya. Seketika keris di pinggangnya bergetar, bereaksi seperti mengenali musuh. "Simbol ini," gumam Arya, "mirip dengan tanda gelap yang muncul di Mandura ketika Pulau Hitam menyala." Keduanya menatap ukiran itu seperti sedang memandangi awal sebuah bencana. Tanpa peringatan, tanah di bawah ukiran itu retak kecil, dan asap tipis bercampur bisikan keluar. Suara itu terdengar seperti 2 lelaki tua berbisik dari balik pusaran angin. "Pisahkan mereka, agar darah tertumpah." Arya mundur refleks, Langit memegang mandau dengan erat. Namun suara itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Kini keduanya mengerti, ada kekuatan yang mencoba memecah belah mereka, persis seperti kabar palsu yang menyebar di kedua daratan. Arya menatap Langit, kali ini tanpa sisa keraguan. "Seseorang menginginkan kita saling membunuh," katanya perlahan. "Kalau saja kita terus bertarung tadi," Langit mengangguk, menatap sungai yang kembali tenang. "Kita sudah memenuhi rencana mereka," balasnya. Dengan nada pahit, "Tapi sungai memperingatkan kita." Bagi Langit, sungai adalah bagian dari jiwa hutan, dan jika sungai sampai memberontak, itu berarti dunia sedang berada di ujung runtuh. Keduanya kemudian duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Pohon itu mengeluarkan aroma resin yang menenangkan, seolah mencoba menjaga kedamaian di antara 2 jiwa yang hampir saling mencabut nyawa. "Aku Langit Rimba, penjaga Ngayau," kata Langit sambil menatap hutan. Arya mengangguk. "Aku Arya Jandala, pewaris Carok Mandura, meski aku sendiri benci pertumpahan darah." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, keduanya saling tersenyum tipis, senyum yang penuh kewaspadaan, tapi juga penuh rasa hormat. Langit kemudian menjelaskan penglihatannya, Gunung Ardan yang berteriak, hutan yang ketakutan, dan pilar api dari utara yang memecah awan. Arya membalas dengan cerita tentang kerisnya yang menangis darah langit dan kabar palsu tentang Kalimantan yang menyebar di Mandura. 2 cerita itu ketika digabungkan membentuk pola yang lebih jelas, ada satu tangan besar yang menggerakkan semua ini. Bukan Mandura, bukan Kalimantan, bukan manusia biasa, kerajaan hitam. Mereka berdua berdiri bersamaan, seolah dipanggil oleh tekad yang sama. Kalau ada yang mencoba mengorbankan 2 daratan ini,
ujar langit sambil mengikat mandau di punggungnya, kita perlu mencari siapa dalangnya. Arya menepuk gagang kerisnya, dan menghentikannya, sebelum hutan dan lautan menelan semuanya. Senja mulai turun dengan warna merah lembut, tapi kali ini bukan merah ancaman, melainkan merah tekad. Musyawarah dua jiwa telah dimulai, dan dari sungai yang hampir menjadi makam, lahirlah aliansi yang akan mengubah nasib dunia. Malam itu hutan Kalimantan terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada gerisik ranting, hanya angin yang bergerak pelan, seolah seluruh alam sedang menahan napas menyaksikan dua pemuda yang baru saja bersumpah di tepi sungai darah senja. Langit Rimba mengangguk pada Arya, lalu berkata, kau harus ikut aku ke Balai Rimba. Di sana, kita akan meminta restu leluhur. Arya mengangguk, meski ia tahu bahwa memohon restu pada kekuatan yang bukan dari Mandura adalah langkah yang tak pernah ia lakukan seumur hidup. Namun ini bukan waktu untuk ragu. Mereka berjalan menyusuri jalur hutan, ditemani kunang-kunang yang seolah mengiringi perjalanan mereka dengan cahaya kecil namun tegas. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa keanehan di udara. Arya merasakan kerisnya bergetar ritmis, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Langit, yang lebih peka pada tanda alam, berkata pelan, hutan tahu kau datang. Ia sedang mengujimu, apakah kau datang sebagai kawan atau ancaman. Arya menelan ludah, menyadari bahwa setiap langkahnya bisa menentukan nasibnya sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat lapang di tengah hutan, Balai Rimba. Tidak ada bangunan megah, hanya lingkaran batu-batu besar yang disusun rapi sejak ratusan tahun lalu. Di tengah lingkaran itu terdapat tungku batu tempat api suci biasanya menyala. Namun malam ini, api itu padam. Balai itu terasa seperti jantung hutan yang sedang koma. Langit menghela napas, kemudian menancapkan mandau pusakanya di tanah. Kita harus membangunkan api itu kembali, katanya. Tanpa api suci, ritual tidak bisa dimulai. Arya berdiri di sisi berlawanan, menghunus kerisnya yang memancarkan cahaya merah redup. Tiba-tiba keris itu menyala lebih terang, menimbulkan desiran angin yang memutari lingkaran batu. Langit menatapnya dengan kagum sekaligus khawatir. Keris itu bukan pusaka biasa, gumamnya. Ia membawa darah langit, dan beban sejarah. Arya mengangguk, ayahku gugur karena pusaka ini, dan malam ini, aku akan tahu mengapa. Suara itu keluar lirih namun mantap, membuat hutan di sekitar mereka bergemuruh halus. Langit kemudian mulai melantunkan mantra leluhur, suara rendah yang mengalun berat seperti tarikan napas bumi. Tanah bergetar lembut, daun-daun bergerak pelan tanpa angin. Lalu api kecil muncul dari tungku suci, menyala biru untuk sesaat sebelum berubah jingga tua. Arya merasakan kerisnya ditarik oleh energi itu, seolah ada magnet kuno yang ingin menyatukan mereka. Ia menempatkan keris itu di atas batu paling besar, dan pada saat itu, langit malam terbelah oleh kilatan cahaya. Api suci tiba-tiba membesar, dan dari dalam nyala itu, muncul dua arwah leluhur, satu mengenakan pakaian Mandura dengan celurit pusaka, satu lagi penjaga ngayau bertato sakral di wajah. Kedua arwah itu tidak berbicara, tetapi tatapan mereka sudah cukup membuat tulang Arya dan langit bergetar. Arwah Mandura menepuk keris Arya, sementara arwah Kalimantan menyentuh mandau langit. Kemudian keduanya mengangkat tangan ke arah langit, seolah memberi restu, atau peringatan. Dalam sekejap, cahaya dari keris dan mandau terhisap ke tengah tungku suci. Api itu berubah menjadi pusaran cahaya yang menampakkan gambaran pulau hitam yang terbakar, bayangan mantri kegelapan yang tertawa, dan dua dunia, Mandura dan Kalimantan, yang perlahan-lahan ditelan asap gelap. Inilah yang akan terjadi jika kalian gagal, suara arwah leluhur menggema, meski mulut mereka tidak bergerak. Arya dan langit merasakan jantung mereka menghantam dada, menyadari bahwa takdir mereka jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ketika api mereda, kedua arwah itu menghilang, meninggalkan satu benda di tengah tungku, sebuah keris baru dengan ukiran burung rimba di gagangnya, memancarkan cahaya merah dan hijau berdampingan. Keris ukir rimba, lambang persatuan dua dunia. Langit mengangkatnya perlahan, memandang Arya. Arya menahan napas, ia merasakan energi keris itu beresonansi dengan jiwanya. Mulai saat ini, kata langit lirih, kita bukan sekadar dua pendekar, kita adalah penjaga dua daratan. Arya mengangguk. Malam itu, di tengah hutan yang akhirnya bernapas lega, dua jiwa resmi bersatu dalam satu sumpah, melawan kegelapan apapun yang akan datang. Fajar baru saja merayap ketika Arya dan langit memulai perjalanan menuju utara.
ke tempat di mana Pulau Hitam hanya terlihat sebagai siluet mengancam di antara kabut. Setelah ritual di Balai Rimba, keduanya merasa kekuatan baru mengalir dalam jiwa mereka, namun bersamaan dengan itu, rasa gentar juga tumbuh. Mereka membawa keris ukir rimba, pusaka yang diciptakan oleh dua leluhur, dan justru karena itu, para makhluk kegelapan kini dapat merasakan keberadaan mereka dari jauh. Langit berkali-kali melihat bayangan hitam mengikuti mereka di antara pepohonan, bergerak cepat namun tidak menyerang, seolah menunggu waktu yang tepat. Hutan perlahan berganti menjadi rawa-rawa lembab yang penuh kabut. Arya merasa tanah di bawahnya seperti berdenyut, seakan pulau itu sendiri sedang meronta. Ritual tadi membuat mereka gelisah, kata langit, suaranya tegang. Kegelapan tahu kita datang. Arya mengepalkan kerisnya, merasakan aliran panas dingin yang naik ke lengannya. Biarkan mereka tahu, katanya. Aku tidak datang untuk sembunyi. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa musuh yang menunggu bukanlah manusia, melainkan sesuatu yang haus jiwa. Ketika mereka mencapai tepian laut, ombak tiba-tiba mengamuk. Air membentuk pusaran aneh yang bergerak berlawanan arah angin. Di tengah pusaran itu, muncul batu-batu karang tinggi seperti taring raksasa, menghalangi jalan menuju Pulau Hitam. Ini perangkap, seru langit. Tapi Arya sudah maju, mengangkat kerisnya ke arah laut. Keris itu memancarkan cahaya merah hijau, dan pusaran laut langsung mereda seolah tunduk pada kekuatan pusaka. Ombak perlahan membuka jalan, membentuk jalur air lurus menuju Pulau Hitam. Langit menatap Arya dengan takjub. Kau tidak hanya membawa kekuatan Mandura, kau membawa kehendak leluhur. Mereka naik ke sebuah perahu kecil yang ditinggalkan nelayan, dan mendayung menuju pulau terkutuk itu. Semakin dekat mereka, kabut hitam semakin tebal. Angin dingin membawa suara-suara asing yang terdengar seperti orang merintih. Arya mencoba menepis rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Ini suara orang-orang yang terperangkap dalam kekuatan mantri kegelapan, jelas langit. Roh mereka tidak bisa pergi. Arya menunduk penuh hormat. Kalau begitu, kita bukan hanya berjuang untuk Mandura dan Kalimantan, tapi juga untuk mereka. Perahu mereka menabrak pasir hitam Pulau Hitam dengan hentakan keras. Tanah di sini terasa seperti abu yang masih panas. Pohon-pohon tumbang, berbentuk seperti tubuh manusia yang membatu. Di kejauhan, berdiri sebuah benteng raksasa dari batu hitam, menjulang seperti singgasana neraka. Gerbangnya terbuka sedikit, bergerak oleh angin yang memekik seperti jeritan. Langit menarik napas panjang. Di sanalah pusat kekuatan mereka. Arya mengangguk tanpa kata, namun tatapannya tajam. Mereka melangkah bersama, siap menghadapi apapun yang menunggu. Namun sebelum mereka mencapai gerbang, tanah bergetar hebat. Dari bawah permukaan pasir hitam itu, muncul makhluk-makhluk berbayang, bentuknya mirip manusia, namun tubuhnya hanya terdiri dari asap hitam yang terus berubah. Mata mereka merah menyala seperti bara. Langit langsung menghunus Mandau, sementara Arya mengangkat keris pusaka baru. Ini penjaga Pulau Hitam, kata langit dengan napas berat. Makhluk buatan kegelapan murni. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara melengking, lalu menyerbu mereka seperti badai. Pertempuran terjadi begitu cepat. Langit bergerak seperti bayangan, Mandau pusakanya menyapu udara, mengiris makhluk-makhluk itu hingga pecah menjadi debu hitam. Arya, di sisi lain, merasakan kerisnya memandu gerakan tubuhnya. Setiap tebasan mengeluarkan cahaya merah dan hijau yang menghancurkan bayangan yang mendekat. Namun semakin banyak yang mereka kalahkan, semakin banyak yang muncul. Tanah pulau seperti memuntahkan mereka tanpa henti. Kita tidak bisa bertarung di sini terus, seru Arya. Fokus pada gerbang. Jika kita masuk, mereka akan mengikuti, dan itu kesempatan untuk memutus sumber kekuatan mereka. Dengan tenaga terakhir, Arya dan langit melompat bersamaan, menerobos kerumunan makhluk bayangan dan berlari sekuat mungkin menuju gerbang besar benteng. Cahaya keris dan Mandau mereka memotong jalur di antara kegelapan. Ketika mereka berdua akhirnya melintasi gerbang, pintu batu raksasa itu menutup sendiri dengan suara gemuruh mengerikan. Dari balik pintu, makhluk-makhluk bayangan menjerit, terperangkap di luar. Arya dan langit berdiri di dalam ruangan gelap yang terasa seperti lambung raksasa. Di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara rendah, penuh kebencian, yang membuat tulang mereka bergetar. Selamat datang, penjaga dua daratan, aku sudah menunggumu. Ruangan itu gelap, tetapi bukan gelap biasa, gelapnya seperti sebuah makhluk yang hidup dan bernapas. Dinding batu hitam berdenyut pelan, seakan mengikuti ritme jantung yang bukan milik manusia. Langit menegakkan Mandau,
sementara Arya merasakan kerisnya menjadi dingin seperti es. Suara berat yang menyambut mereka tadi kembali terdengar, menggema seperti berasal dari semua arah sekaligus. "Kau membawa cahaya yang tidak diundang," kata suara itu, penuh kebencian dan kesombongan. Namun cahaya pun bisa dipatahkan. Perlahan, wujud itu muncul dari kegelapan, mantri kegelapan, sosok bertubuh tinggi kurus dengan kulit hitam seperti arang terbakar. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan gelap yang bergerak seperti cairan. Di punggungnya tumbuh bayangan panjang yang berdenyut. Seperti tentakel, Arya menahan napas, menyadari bahwa inilah dalang di balik kabut hitam, fitnah yang memecah dua daratan, serta roh-roh yang terjebak dalam pusaran neraka. Langit maju selangkah, meski tubuhnya gemetar. "Kau yang memprovokasi Mandura dan Kalimantan untuk saling bunuh?" tanyanya dengan suara rendah. Mantri kegelapan tertawa, suaranya seperti besi berderik. "Manusia memang mudah diadu," ujarnya. "Aku hanya memberi mereka sedikit api, dan mereka membakari diri sendiri. Kebencian adalah bahan bakarku." Ucapan itu membuat Arya marah, namun kemarahan itu bukan amarah buta, melainkan amarah yang diarahkan. "Kau membuat sungai menangis, hutan ketakutan, dan pulau ini menjadi kuburan," kata Arya. Mantri kegelapan menoleh perlahan ke arahnya. "Benar, karena dunia lama harus remuk, agar dunia baruku lahir. Dunia tanpa nurani, tanpa jiwa, hanya kekuatan." Bayangan di belakangnya mengembang, memenuhi ruangan dengan energi mematikan. Arya dan langit bersiap, tapi sebelum mereka bergerak, mantri kegelapan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bayangan bergerak cepat menyelimuti keduanya. Ruangan berubah wujud menjadi ilusi gelap. Arya tiba-tiba berdiri di Mandura yang hancur, rumahnya terbakar, ibunya menangis, dan suara ayahnya memanggil namanya dari bawah reruntuhan. Ini tidak nyata. Arya menggertakkan gigi, tapi air matanya hampir jatuh karena ilusi itu terlihat terlalu hidup. Sementara itu, langit melihat hutan Kalimantan mati, sungai keruh oleh darah, dan suku-suku ngayau musnah oleh api. Ilusi itu memakan kekuatan mental mereka, mencoba mematahkan tekad yang baru saja mereka bangun. Suara mantri kegelapan bergema di dalam ilusi itu. "Kau pikir kalian bisa menghentikanku? Kalian tidak lebih dari anak-anak yang dibutakan romantisme keberanian." Bayangan semakin kuat, menggigit jiwa mereka. Namun di tengah keputusasaan itu, Arya merasakan getaran halus dari keris pusaka di pinggangnya, keris ukir rimba berkilau dari dunia nyata. "Langit!" seru Arya, suaranya pecah. "Ingat ritual, ingat restu leluhur." Suara itu seperti cambuk yang membangunkan langit dari kabut keputusasaan. Langit menggertak balik, mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. "Hutan, tidak pernah mati," teriaknya. Dalam dunia ilusinya, ia melihat pohon pertama di hutan kembali menyala, cahaya hijaunya menembus kabut mantri kegelapan. Arya melakukan hal yang sama, mengingat wajah ayahnya yang tegar, bukan saat mati, tapi saat mengajarinya tentang kehormatan. Cahaya merah hijau dari keris dan mandau muncul di dunia ilusi, mengoyak bayangan seperti kilat yang membelah badai. Dalam sekejap, ilusi itu pecah, dan keduanya kembali ke ruangan gelap. Mantri kegelapan terhuyung ke belakang, tidak menyangka bahwa dua manusia bisa mematahkan ilusi kegelapannya. "Kalian, bukan manusia biasa," geramnya, suara penuh amarah. "Kalian membawa dua kekuatan yang seharusnya kubakar sejak dahulu." Ia mengangkat kedua tangannya, dan dinding-dinding hitam mulai meleleh, membentuk makhluk raksasa dari bayangan, dengan mata merah menyala seperti bara neraka. Arya dan langit saling menatap, napas mereka berat namun tekad menyala kuat. "Ini saatnya," kata Arya. Langit mengangguk. "Malam ini, kita akhiri semuanya." Keris ukir rimba bersinar lebih terang dari sebelumnya, mandau pusaka bergetar seperti disentuh angin roh leluhur. Suara gemuruh memenuhi benteng ketika makhluk bayangan itu mengeluarkan raungan panjang. Mantri kegelapan berdiri di belakangnya, tangan terangkat, siap menghabisi mereka. Namun Arya dan langit tidak mundur seinci pun. Keduanya menerjang maju bersamaan, dengan cahaya merah hijau meledak dari senjata mereka, menembus kegelapan yang membangun benteng itu. Pertarungan terakhir pun dimulai, pertarungan yang akan menentukan nasib Mandura, Kalimantan, dan seluruh dunia di bawah langit. Makhluk bayangan raksasa itu melompat maju, menghantam lantai benteng hingga batu-batu runtuh seperti hujan. Arya dan langit terpental, namun keduanya cepat berdiri kembali. Keris ukir rimba memancarkan cahaya merah hijau yang berkedip liar, seakan merespons besarnya ancaman di hadapan mereka.
Mantri kegelapan berdiri di balik makhluk itu, lengannya terentang, bayangan di tubuhnya bergerak seperti ular yang kelaparan. Kekuatan leluhur kalian tak akan menyelamatkanmu, teriaknya. Darah dan kehancuran adalah masa depan dunia ini. Kata-katanya menggema di seantero ruangan, membuat udara terasa menekan seperti tembok. Langit melompat ke arah makhluk bayangan, mandau pusakanya menusuk tepat di dada makhluk itu. Namun serangannya hanya membuat makhluk tersebut mengaum dan semakin liar. Arya mencoba memotong salah satu lengan bayangnya, dan cahaya keris berhasil memecahnya. Tetapi lengan itu langsung menyatu kembali, seperti asap yang tidak bisa dihancurkan. Dia memakan kegelapan sebagai kekuatan, seru langit sambil mundur. Selama mantri kegelapan ada, makhluk ini tidak bisa hancur. Arya mengepalkan kerisnya, memikirkan strategi secepat kilat. Ia tahu jawaban satu-satunya, mereka harus menyerang sumbernya langsung. Arya memberi isyarat ke langit, gerakan kecil, tapi cukup dimengerti